warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian pendidikan, yaitu pengantar penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan. Penelitian, jika kita lihat akar katanya, yaitu berasal dari kata teliti. Teliti artinya hati-hati, tidak sembarangan, harus dilakukan dengan teliti. Ya, jadi dalam melakukan penelitian, datanya harus jelas. Intinya penelitian itu benar-benar prosesnya harus dilakukan secara teliti dan hati-hati. Kemudian penelitian itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu research. Re artinya kembali, search artinya mencari. Jadi penelitian itu adalah sebuah proses untuk mencari sesuatu yang sifatnya masih baru, belum pernah diteliti oleh orang lain. Kenapa harus baru? Agar penelitian tersebut memiliki nilai kebermanfaatan yang tinggi. Nah, kemudian kita akan menjelaskan makna dan arti dari penelitian. Makna dan arti dari penelitian. Penelitian atau research dapat diartikan sebagai upaya atau cara kerja yang sistematik untuk menjawab permasalahan atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut. Diartikan juga sebagai proses pemecahan masalah dan menemukan serta mengembangkan batang tubuh pengetahuan yang terorganisasikan melalui metode ilmiah. Jadi penelitian itu adalah sebuah upaya atau cara kerja yang dilakukan secara sistematik. Sistematik artinya sesuai dengan aturan, sesuai dengan susunan, dilakukan sesuai dengan metodologi penelitian yang ada untuk menjawab permasalahan. Nah, jadi dilakukan penelitian itu, kita melakukan penelitian mencari sebuah permasalahan, maka kita harus menemukan solusi untuk menjawab permasalahan yang akan kita teliti, atau pertanyaan dengan jalan mengumpulkan data dan merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut. Jadi, dalam melakukan penelitian, kita akan melakukan pengumpulan data. Setelah melakukan pengumpulan data, kita harus bisa merumuskan generalisasi berdasarkan data tersebut. Apa itu generalisasi? Generalisasi adalah membuat kesimpulan dari data yang telah kita kumpulkan. Kemudian penelitian juga diartikan sebagai proses pemecahan masalah, ya, seperti yang tadi kita memberikan solusi dari masalah yang sudah kita temukan dan menemukan serta mengembangkan batang tubuh pengetahuan yang terorganisasikan melalui metode ilmiah. Ya, jadi manfaat dari penelitian itu salah satunya adalah bisa menjadi ilmu pengetahuan atau mengembangkan batang tubuh pengetahuan. Sebagai contoh misalnya, kita bisa mengetahui susunan organ tubuh manusia, di mana letak jantung, di mana paru-paru, di mana ginjal, itu dikarenakan sebelumnya telah ada orang yang melakukan penelitian. Nah, hasil dari penelitian tersebut dapat dijadikan sebuah ilmu pengetahuan atau pengembangan dari batang tubuh pengetahuan. Ya, yang selanjutnya kita akan menjelaskan tentang penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan ialah proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Nah, di sini kita batasi penelitiannya adalah penelitian pendidikan. Jadi penelitian pendidikan dengan penelitian yang lain itu tentu berbeda. Di sini kita akan membahas khusus tentang penelitian pendidikan. Jadi penelitian pendidikan itu harus dilakukan secara sistematis, ya, secara berurut. Tidak boleh urutannya tidak teratur. Yang pertama C, yang kedua B, yang ketiga E, tidak boleh seperti itu. Jadi harus berurut atau sesuai dengan aturan. Untuk memperoleh pengetahuan atau pemecahan masalah yang terkait dengan pendidikan. Nah, kemudian baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya. Jadi dalam melakukan penelitian pendidikan itu, pengumpulan data dan analisis datanya itu harus dilakukan dengan
metode yang ilmiah, artinya dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Lalu setelah pengumpulan data dan analisis datanya, kita mampu dan harus membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut, ya. Jadi kita harus membuat kesimpulan dari data-data yang telah kita peroleh. Nah, jadi metode ilmiah tadi juga termasuk pada saat kita pengumpulan maupun analisis datanya, ya. Fakta dari pengumpulan fakta menjadi data, kemudian menjadi informasi. Semuanya harus dilakukan berdasarkan metode ilmiah atau bisa dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kemudian yang selanjutnya adalah metode ilmiah. Metode ilmiah adalah metode yang menggunakan prinsip-prinsip sains, yaitu sistematis, empiris, dan objektif. Jadi dalam melakukan penelitian itu kita harus bersifat sistematis. Jadi harus sesuai dengan urutannya, harus sesuai dengan aturannya. Kemudian yang kedua adalah empiris. Empiris ini adalah dapat diraba, dapat dirasa, atau dapat teraba secara indrawi. Jadi ketika kita mengumpulkan data, misalnya di sebuah tempat terdapat 10 kelereng. Nah, 10 kelereng ini dapat kita lihat bentuknya 10 kelereng, dapat kita rasa 10 kelereng, ya. Dan apabila orang lain melakukan pengumpulan datanya juga atau melihat data yang kita kumpulkan, jelas di situ ada 10 kelereng. Jadi empiris di sini artinya dapat teraba secara indrawi. Kemudian yang ketiga adalah objektif. Objektif ini adalah penelitian harus dilakukan sesuai dengan data yang ada, sesuai dengan kenyataan. Nah, ketika kenyataannya A, ya sudah A, tidak boleh menghasilnya menjadi A-. Jadi di dalam melakukan penelitian kita tidak boleh mencampurkan dengan sudut pandang pribadi atau subjektif. Jadi harus objektif. Kemudian yang selanjutnya adalah indikator masalah. Ya, jadi di dalam penelitian itu kita mencari sebuah masalah yang nantinya akan dijawab melalui penelitian. Nah, apa saja kira-kira masalah yang bisa kita jadikan penelitian, ya? Yang pertama, apabila sesuatu peristiwa atau fenomena yang terjadi menimbulkan keraguan atau ketidakpastian. Ya, jadi ketika adanya keraguan-raguan, apakah misalnya metode kooperatif START dalam pembelajaran mampu meningkatkan fokus belajar anak-anak atau tidak, ya, seperti itu. Jadi untuk memastikan keraguan-raguan itu, maka kita lakukanlah sebuah penelitian. Kemudian yang kedua adalah apabila terjadi kesenjangan antara harapan atau sesuatu yang diinginkan dengan kenyataan yang ada. Nah, misalnya seorang guru mengajarkan tentang cara menghitung kepada murid-muridnya. Harapan dari guru itu semua murid dapat menerima materi yang ada dengan baik, lalu menghasilkan hasil belajar yang baik. Itu harapan gurunya. Kemudian kenyataan yang ada hanya 70% murid yang bisa menerima materi dengan baik. Jadi adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Nah, untuk mengatasi adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan yang ada ini, maka harus ditemukan sebuah solusi. Nah, untuk menemukan sebuah solusi ini, maka gurunya harus melakukan sebuah penelitian. Bagaimana caranya agar materi yang disampaikan bisa diterima seluruh muridnya dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah apabila ada cara berpikir yang berbeda menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berlawanan. Sebagai contoh, misalnya daun jambu biji, menurut pendapat Dr. A, daun jambu biji mampu mengobati diare. Nah, kemudian menurut Dr. B, daun jambu biji tidak dapat menyembuhkan diare. Adanya cara berpikir yang berlawanan dan kesimpulan yang berlawanan ini
bisa kita jadikan sebuah masalah untuk dilakukannya penelitian. Kemudian yang keempat adalah apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang mengancam seperti epidemik, banjir, longsor, dekadensi moral, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contohnya itu saat ini adanya pandemik corona, ya. Ini kan peristiwa yang tiba-tiba mengancam, ya. Jadi ketika adanya pandemik ini, adanya wabah ini, harus dengan segera kita temukan solusi untuk mengatasi wabah ini. Nah, untuk menemukan solusi ini atau kejadian yang mengancam ini, maka kita bisa melakukan penelitian. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan non-ilmiah. Pendekatan non-ilmiah ini tidak bisa digunakan ketika melakukan penelitian. Ya, apa itu pendekatan non-ilmiah? Pendekatan non-ilmiah yaitu menggunakan cara-cara dogmatis atau berdasarkan kepercayaan atau keyakinan tertentu, kemudian intuitif berdasarkan pengetahuan yang diperoleh secara tidak disadari atau tidak dipikirkan terlebih dahulu, kemudian spekulatif, coba-coba, trial and error, cara terka-terkaan, untung-untungan, ya, atau bersifat kebetulan. Kemudian yang terakhir adalah otoritas ilmiah, yaitu berdasarkan pendapat atau pemikiran logis para ahli dalam bidang tertentu. Jadi pendekatan-pendekatan non-ilmiah ini tidak bisa digunakan dalam melakukan penelitian. Itu yang tadi dogmatis atau berdasarkan kepercayaan tertentu, ya, ikut-ikutan tanpa adanya fakta yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Kemudian intuitif ini berdasarkan intuisi dari hati nurani, belum bisa dibuktikan kebenarannya. Kemudian spekulatif itu berdasarkan coba-coba, untung-untungan. Saya mau melakukan penelitian A dengan metode yang A. Nah, jadi coba-coba, dia belum bisa membuktikan kebenarannya secara ilmiah. Kemudian yang terakhir adalah otoritas ilmiah. Otoritas ilmiah ini artinya dia masih bersifat sebuah pemikiran, belum ada penelitian yang bisa membuktikan kebenaran dari pemikiran tersebut. Selanjutnya adalah adanya masalah-masalah pendidikan. Masalah-masalah pendidikan ini yang pertama ada dia komponen raw input yang mencakup yaitu karakteristik pribadi peserta didik, siswa, mahasiswa, seperti terkait dengan kecerdasan, motivasi belajar, kemampuan berkonsentrasi dalam belajar, kebiasaan belajar, dan sikap belajar. Kemudian yang kedua adanya komponen instrumental input. Komponen instrumental input ini terkait dengan karakteristik pribadi guru, kurikulum, dan sumber belajar. Yang ketiga adanya komponen environmental input seperti iklim lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kelompok teman sebaya, kehidupan beragama, fasilitas pembelajaran, dan kondisi kehidupan sosial ekonomi politik. Jadi antara komponen environmental input dengan instrumental input ini bisa terkait. Jadi ketika di komponen environmental input ini bagus seperti iklim lingkungan keluarga yang mendukung, maka ini bisa menjadi pendukung nilai dari karakteristik misalnya pribadi guru, di instrumental input. Kemudian yang keempat ada komponen proses. Komponen proses ini seperti kualitas interaksi antara guru dan siswa, penerapan metode-metode pembelajaran, dan pemanfaatan teknologi pendidikan dalam pembelajaran. Kemudian ada komponen output. Nah, ini hasilnya seperti kualitas indeks prestasi belajar, kualitas sikap dan perilaku, dan keterampilan atau kecakapan. Yang selanjutnya adalah kelayakan masalah pendidikan yang bisa dijadikan penelitian. Yang pertama, bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan, khususnya proses dan hasil pembelajaran. Nah, proses tadi di sini
di komponen proses ya. Kemudian hasil di bagian output ya. Jadi prestasi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah mengandung nilai-nilai keilmuan atau pengetahuan ilmiah ya. Kemudian yang ketiga, tersedianya data atau informasi di lapangan. Jadi penelitian itu dilakukan, datanya sudah ada di lapangan, sudah tersedia. Kemudian datanya mudah diukur, diolah dan ditafsirkan. Kemudian yang kelima, peneliti memiliki kemampuan untuk menelitinya. Jadi penelitian itu atau masalah itu mampu diteliti oleh peneliti. Yang selanjutnya adalah tujuan dari penelitian. Jadi sebuah penelitian tentunya memiliki tujuan atau memiliki manfaat dari hasil penelitiannya. Tujuan ataupun hasil. Jadi tujuan dari penelitian itu tentunya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, pemecahan masalah atau memberikan solusi dari masalah yang telah ditemukan dan rumusan teori-teori. Nah, itu tujuan berdasarkan hasil. Dan kemudian ada tujuan penelitian berdasarkan prosesnya. Yaitu yang pertama, mengindra, mendeskripsikan, memberikan atau menggambarkan secara jelas dan cermat tentang data atau fakta dari permasalahan yang diteliti. Nah, ini secara proses. Kemudian yang kedua adalah menerangkan kondisi atau faktor-faktor yang mendasari melatar belakangi terjadinya masalah. Jadi di dalam proses itu mampu menerangkan faktor-faktor yang mendasari atau melatar belakangi terjadinya masalah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah menyusun atau merumuskan teori-teori hukum-hukum mengenai hubungan antara faktor yang satu dengan yang lainnya atau peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lainnya. Jadi di dalam proses itu kita mampu merumuskan teori untuk menghubungkan satu kejadian dengan kejadian yang lainnya. Yang keempat adalah membuat prediksi, estimasi, dan proyeksi mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi atau gejala-gejala yang bakal muncul setelahnya atau ke depannya. Kemudian yang kelima adalah mengendalikan peristiwa-peristiwa atau gejala-gejala berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik penelitian. Karakteristik penelitian yang pertama itu penelitian merupakan sebuah proses yang sistematik ya. Dari awal kita juga sudah menjelaskan bahwa penelitian itu harus dilakukan secara sistematik yang artinya berurutan sesuai dengan aturan. Nah, yang pertama hal ini dapat dilihat dari keteraturannya, keruntunannya, dan keterkaitan antara komponen yang satu dengan yang lainnya. Keteraturan seperti dalam penemuan masalah, penyusunan rancangan penelitian, pengumpulan data, pengolahan data, dan penafsiran data. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu penelitian bersifat logis. Dalam penelitian dituntut prosedur atau pembuatan kesimpulan yang cermat. Untuk itu diperlukan kemampuan logika yang memadai. Nah, yang ketiga adalah penelitian bersifat empirik. Ya, penelitian harus didasarkan kepada data atau fenomena peristiwa empirik yang dapat diamati. Nah, jadi penelitian itu secara sainsnya harus dilakukan secara empiris, dapat diraba secara indrawi, yaitu dapat diamati, dapat diobservasi. Yang keempat ialah penelitian bersifat reduktif. Untuk mengambil generalisasi atau menyimpulkan atau membuat kesimpulan dari data yang telah kita peroleh, dalam penelitian perlu dilakukannya reduksi. Ya, ciri-ciri khusus dari fakta atau hal-hal yang bersifat individual menjadi yang bersifat umum, dari yang khusus menjadi umum. Reduksi diartikan juga sebagai proses penerjemahan kenyataan ke dalam konsep. Yang kelima yaitu penelitian bersifat replikatif, yaitu dapat diulang, kemudian dapat juga dialihkan. Hasil penelitian yang telah kita lakukan pada umumnya dicatat secara lengkap, baik masalah, prosedur maupun hasilnya. Oleh karena itu, penelitian dapat dikaji ulang, baik oleh peneliti yang sama maupun oleh peneliti yang lain. Jadi, masalah-masalah yang kita telah temukan atau yang kita jadikan
masalah di dalam penelitian kita itu bisa dilakukan atau diulang penelitiannya oleh orang lain. Yang keenam adalah penelitian bersifat objektif, yang tadi sesuai dengan kenyataan yang ada, tidak boleh dirubah dari kenyataannya A menjadi A minus, tidak boleh dirubah dari kenyataannya B menjadi B minus, atau kita campurkan di dalamnya pendapat-pendapat pribadi kita, atau bahkan mencampurkan perasaan kita di dalamnya. Jadi penelitian itu harus dilakukan secara objektif, bukan subjektif. Jadi penelitian bersifat objektif itu maksudnya bahwa peneliti harus berusaha menghilangkan pengaruh subjektif, yaitu prasangka atau emosi pribadi dalam mengambil kesimpulan atau generalisasi, yaitu menyimpulkan data yang telah diperoleh. Kemudian yang terakhir adalah klasifikasi jenis penelitian. Yang pertama, dilihat dari sudut data yang diperoleh. Penelitian dapat dikelompokkan dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kemudian yang kedua, jika dilihat dari sudut penerapan hasil, penelitian dapat dikelompokkan ke dalam penelitian dasar dan terapan. Yang ketiga, jika penelitian dilihat dari sudut proses atau metode, penelitian dapat dikelompokkan ke dalam penelitian historis, deskriptif, eksperimen, korelasional, tindakan, kasus, dan perkembangan. Ya, baiklah, segini dulu penjelasan saya tentang metode penelitian yang dikhususkan tentang pengantar penelitian pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.